semua, kembali lagi bersama saya Hafiza. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula. Teman-teman semuanya, apakah teman-teman tahu apa itu pembangunan politik, pemilih pemula, dan pemilu 2024 beserta kontestannya? Kalau belum, mari simak penjelasan video dari saya. Pembangunan adalah suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan politik merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan dalam sistem politik suatu negara. Pembangunan politik mencakup upaya untuk memperkuat institusi politik, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperluas ruang demokrasi. Oleh karena itu, pembangunan politik merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan upaya masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Pemilih pemula merujuk kepada individu yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam sebuah pemilihan. Mereka merupakan warga negara yang baru mencapai usia dewasa atau yang baru memperoleh hak pilih mereka. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih. Pemilu serentak 2024 adalah pemilihan umum yang akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2024. Kontestan dalam pemilu serentak 2024 akan terdiri dari partai politik dan calon independen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilu serentak 2024 diharapkan akan menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia di mana masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya serta anggota legislatif yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 nanti. Pada saat itu, masyarakat pemegang hak pilih akan memilih kontestan, presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Lalu, bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu 2024 nanti? Mari teman-teman semuanya ikuti video saya kali ini. Mbak, membuat bila boleh saya wawancara sebentar, Mbak? Ya, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Mbak, maaf mengganggu waktunya. Saya boleh wawancara Mbak? Wawancara apa ya, Mbak? Wawancara tentang pemilih
Sebelumnya Mbak, saya boleh tahu siapa nama Mbak? Nama saya Tata. Oke, Mbak Tata berarti ya. Mbak Tata sekarang umurnya sudah berapa tahun ya Mbak? Saya sekarang baru 18 tahun. 18 tahun, berarti Mbak sudah terdaftar sebagai pemilu nantinya? Sudah, oke, alhamdulillah sudah ya Mbak ya. Mbak Tata, tahu nggak sih tanggal berapa pemilu serentak 2024 nanti akan dilaksanakan? Setahu saya Februari ya. Oke, berarti Mbak nggak tahu ya harinya, tanggalnya? Enggak, saya kurang tahu. Oke Mbak Tata, nanti itu pemilu serentak 2024 itu bertepatan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Oke Mbak Tata, kontestan apa saja yang akan dipilih nanti pada pemilu 2024? Setahu saya sih cuma capres sama cawapres ya. Oke, berarti Mbak cuma tahu capres sama cawapres aja ya Mbak ya? Oke Mbak, sebenarnya itu ada 5 kontestan. Yang pertama itu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Mbak Tasa tahu nggak sih siapa saja calon presiden dan wakil calon presiden yang akan maju pada pemilu 2024 nantinya? Kalau setahu saya tuh Prabowo sama Gibran Ya. Ganjar tuh saya nggak tahu, tuh satu lagi Anies saya juga nggak tahu nih siapa wakilnya. Oke, Mbak Tasa nggak tahu. Jadi Mbak, nanti itu yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu yang pertama ada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin. Yang kedua itu ada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga itu ada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Jadi ada 3 calon pasang nih Mbak. Ya, diingat nanti jangan nanti takutnya Mbaknya salah pilih lagi guys ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada gimana sih Mbak tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak pilih tapi tidak memilih? Kalau menurut saya ya golput itu sangat tidak bisa dibenarkan karena kita sebagai masyarakat ini sudah diberikan hak untuk bersuara. Jadi alangkah baiknya kita gunakan hak suara itu dengan sebagaimana mestinya. Apalagi kan kayak saya nih yang baru mau milih tahun depan. Jadi itu alangkah ruginya kita kalau nggak ikut milih dan memilih tindakan golput. Ya, rugi banget ya Mbak ya. Pemilihan kan 5 tahun sekali diadakan ya guys ya. Jadi rugi banget kalau kita nggak menyalurkan suara kita sebagai pemilih pemula gitu. Oke Mbak Tasa, gimana tanggapan Mbak terhadap caleg yang menyuap atau menyogok atau untuk membeli suara rakyat lah istilahnya gitu? Kalau menurut saya tindakan suap atau sogok ini sangat merugikan proses demokrasi ya, karena di sini mereka mengabaikan aspirasi dan suara atau kehendak rakyat. Jadi menurut saya suap ini harus sangat diberantas oleh pemerintah maupun lembaga hukum maupun kita sebagai masyarakat untuk bekerja sama melawan tindak suap ini. Oke, pertanyaan terakhir ini Mbak Tasa. Gimana syarat Mbak Tasa kepada para calon agar mendapat simpati rakyat nanti? Kalau menurut saya sih seharusnya para paslon ini harus lebih fokus kepada isu-isu yang sedang berkembang pada saat ini karena itu menurut saya menunjukkan komitmen mereka terhadap masalah-masalah yang akan datang. Selain itu juga sebaiknya para paslon ini membuat program-program sosial kesejahteraan ya karena hal ini sangat membantu bagi para masyarakat. Oke teman-teman semuanya, inilah tanggapan dari Mbak Tasa sebagai pemilih pemula yang akan memilih pada 2024 mendatang. Teman-teman semuanya, demikian gambaran pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024. Mari kita memilih dengan cermat dan cerdas. Mari kita sukseskan pemilu 2024 nantinya. Terima kasih kepada Mbak Tata sudah bersedia saya wawancarai tentang pemilu pemula 2024 nantinya. Semoga Mbak Natasha sebagai pemilih pemula bisa memilih dengan baik, bisa memilih dengan cerdas, dan bisa menentukan pilihannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mbak? Hai.